Mas pada pagi ini. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Namanya Bapak Panji, Dok. Oke, baik Bapak Panji. Usia berapa Bapak Panji? Usianya 45 tahun. Oke, kalau boleh tahu alamat di mana Bapak? Di Panakukang, Dok. Oke, Panakukang. Baik, Bapak Panji, kalau boleh tahu sehari-hari pekerjaannya sebagai apa? Oh, saya sebagai pengusaha properti, Dok. Oke, baik. Pengusaha properti ya. Iya. Jadi, kalau boleh tahu Bapak keluhan apa yang bisa saya bantu? Oh ya, keluhannya saya ada merasa nyeri pada bagian siku sebelah kanan, Dok. Baik, Iya. siku pada kanan ya. Iya, betul, Dok. Kalau boleh tahu itu sudah berapa lama ya Pak? Itu kurang lebih sudah 1 pekan, Dok, 1 mingguan lebih. Oke, sudah 1 minggu yang lalu ya Pak. Betul, Dok. Kalau boleh saya tahu, mungkin Bapak Panji bisa bercerita awal terjadinya nyeri pada siku itu bagaimana ya Pak? Oh iya, soal pada hari itu siang harinya saya bermain golf dan pada malam harinya tiba-tiba saya merasakan nyeri pada bagian siku gitu, Dok. Oh, berarti pada saat main golf ya? Iya, betul. Dan tiba-tiba nyeri pada saat malam harinya? Iya, betul. Oke. Ada keluhan lain Pak? Mungkin ada kram atau kesemutan pada sikunya Bapak selain nyeri? Oh iya, ada rasa kram juga sih, Dok, pada bagian lengan dan rasa pegal-pegal juga. Dan ketika bagian siku, ketika ada tekanan itu agak nyeri juga, Dok. Oke, berarti ada kram, ada pegal juga. Betul. Dan pas Bapak Panji melakukan penekanan pada nyeri siku, pada sikunya itu nyeri ya? Iya, betul, Dok, agak nyeri sedikit. Ada riwayat penyakit dahulu atau penyakit keluhan yang sama seperti sebelumnya? Belum ada, Dok, kalau untuk riwayat penyakit. Riwayat keluarga ada, ayah atau ibu? Setahu saya sih nggak ada sih, Dok. Oke, ada ya. Kalau boleh tahu Bapak pernah mengonsumsi obat sebelumnya mungkin untuk meredakan nyeri pada sikunya? Untuk meredakan nyeri pada siku, saya belum pernah mengonsumsi obat apa-apa sih, Dok. Paling cuman bed rest doang sama mengurangi aktivitas saja. Oke, berarti cuma bed rest saja ya Pak? Betul. Oke, kalau boleh saya tahu Pak, bagaimana sih riwayat personalnya Bapak? Riwayat personalnya paling cuman aktivitas mingguan doang. Pasti saya melakukan aktivitas golf sih setiap akhir pekan gitu. Baik. Ya, jadi Bapak sebelum ini nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik kepada Bapak untuk terkait keluhan-keluhan Bapak. Nah, nanti Bapak cukup mengikuti instruksi dari saya. Dan pemeriksaan fisik ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, apakah Bapak sudah mengerti dan bersedia? Oke, siap, Dok. Oke, baik. Jadi Bapak sebelumnya menunggu sebentar dulu, saya melakukan cuci tangan dulu ya Pak. Oke, siap, Dok. Baik. Pertama, kita menginspeksi pada bagian bahunya, membandingkan kanan dan kiri, lalu menilai perubahan warna kulit, apakah ada kemerahan dan lain-lain. Lalu kita menilai tanda-tanda deformitas. Tanda-tanda deformitasnya itu apakah ada dislokasi ataupun fraktur pada bahunya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Nah, nanti Bapak cukup mengikuti instruksi dari saya. Nah, nanti pemeriksaannya itu dimulai dari bahu sampai pergelangan tangannya Bapak ya. Kalau misal ada nyeri atau sakit, mungkin Bapak bisa sampaikan ya. Oke, siap, Dok. Apakah Bapak sudah mengerti dan bersedia? Sudah mengerti, Dok. Baik. Baik Bapak, saya akan melakukan penekanan ringan pada daerah bahu kanan dan kirinya Bapak. Kalau misalnya ada nyeri atau sakit Bapak bisa sampaikan ya. Baik, yang pertama kita mempalpasi pada bahu kanannya untuk mengetahui apakah ada demam, untuk mengetahui suhu, demam atau tidak. Selalu membandingkan kanan dan kiri. Permisi ya Pak. Iya, Dok. Lalu kita melakukan penekanan pada kaput pegarusnya. Selalu membandingkan kanan dan kiri. Permisi ya Pak. Lalu kita melakukan penekanan ringan pada sendi akromioklavikularnya. Pak, kalau misal ada sakit, Bapak bilang ya. Oke, Dok. Permisi Pak. Kita melakukan penekanan ringan pada sendi akromioklavikular, lalu ke akromion, dari akromion ke tuberositas mayor.
Begitupun dengan bahu sebelah kirinya melakukan penekanan ringan yang sama. Ada sakit Pak? Belum ada dok. Oke. Selanjutnya kita melakukan pit prick test, di mana pit prick test ini untuk mengetahui apakah ada kelainan pada saraf-saraf lengannya Bapak. Oke. Bagi siapa? Ada Bapak rasakan? Ada dok, ada. Kondisi? Ada? Ya, sama. Baik. Jadi pemeriksaan fisiknya tampak normal ya Pak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ROM. Nah, di mana ROM ini mungkin Bapak bisa berdiri dulu. Berdiri dulu. Kita yang pertama melakukan ROM fleksi, yaitu di mana kita menarik full lengan ke atas. Bapak mungkin bisa mengikuti gerakan saya. Ya, dok. Fleksi ke atas. Ada sakit Pak? Belum ada dok. Ekstensi, lalu begini, bisa Bapak begini, abduksi, ada sakit Pak? Tidak ada dok. Adduksi, ada sakit? Tidak ada dok. Oke, baik. Mungkin Bapak bisa melakukan ini, internal rotasi, eksternal rotasi, ada sakit Pak? Tidak ada dok. Oke, baik. Mungkin Bapak bisa duduk kembali. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan elbow, pemeriksaan siku kiri pada kiri dan kanannya Bapak. Yang pertama kita menilai siku kanan dan kiri, apakah ada kelainan, selalu membandingkan kanan dan kiri, lalu menilai perubahan warna kulit, apakah ada kemerahan, dan lain-lain. Lalu kita menilai tanda-tanda udem, apakah ada tanda-tanda pembekakan kanan kiri pada lengan sikunya Bapak atau tidak. Lalu kita melakukan penilaian pada tanda-tanda deformitas, apakah ada kubitus valgus dan varusnya. Lalu kita melakukan selanjutnya kita melakukan palpasi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bahu pada siku kanan dan kirinya. Yang pertama kita meraba suhunya dulu. Pak, permisi ya. Kita selalu meraba suhu, apakah ada panas, demam atau tidak. Permisi Pak. Oke. Lalu kita mempalpasi pada daerah epicondylus dan olecranumnya. Bapak mungkin bisa begini dulu. Nah, kita selalu melakukan penilaian palpasi pada epicondylus lateral dan medialnya dan olecranum. Aduh, Ini sih Pak. sakit dok. Ada sakit Iya. di bagian mana Pak? Nah, di situ dok. Di sini? Nah, iya benar. Baik. Mungkin Bapak bisa lebih begini dulu. Oke. Kita menilai, kalau misalnya ada sakit Pak bilang ya. Oke. Sakit dok. Ada sakit? Iya. Baik. Masih dulu. Kita menilai, bisa begini Pak dulu. Oh, Selalu menilai, membandingkan kanan dan kiri, ada sakit Pak? tidak ada dok. Bisa begini. Oke. Permisi Pak, bisa Tidak ada dok. kebalik ya. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Kalau saya kasih begini ada sakit? Tidak ada juga dok. Oke, baik. Baik, selanjutnya kita menilai ROM pada sikunya Bapak. Bapak mungkin bisa begini dulu. Fleksi, ekstensi ke belakang. Oke. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Lalu pronasi begini. Supinasi begini. Oke, baik Pak. Jadi semua terlihat tampak normal ya Pak. Oke dok. Jadi selanjutnya pemeriksaan pada wrist atau pergelangan tangannya Bapak. Yang pertama kita menilai inspeksi dulu, menilai selalu membandingkan kanan dan kiri. Terus kita menilai perubahan warna kulit, apakah ada kemerahan dan lain-lain, menilai tanda-tanda udem atau pembekakan, dan menilai tanda-tanda deformitas, apakah ada dislokasi dan lain-lain. Oke dok. Lalu kita selanjutnya kita melakukan palpasi. Nah, palpasi ini saya nanti akan melakukan penekanan ringan pada kedua lengan Bapak. Yang pertama untuk menilai suhunya. Ini siapa? Menilai suhu. Selalu membandingkan kanan dan kiri. Ini siapa? Ya dok.
Lalu kita melakukan penekanan ringan pada pergelangan tangan kanannya Bapak. Pak, kalau misalnya ada sakit, Bapak bilang ya. Permisi. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Tangan kiri lagi. Ada sakit? Tidak ada dok. Oke, ada. Baik, selanjutnya kita melakukan ROM. Bapak mungkin bisa begini dulu, fleksi, lalu ekstensi, lalu deviasi radial ke dalam Pak, deviasi lunar keluar. Oke, semua tampak normal ya Pak. Baik, selanjutnya pemeriksaan pada telapak tangan. Yang pertama kita menilai pada dorsal manusnya. Kita melihat dorsal manus apakah ada selalu membandingkan kanan dan kiri, terus melihat perubahan warna kulit, apakah ada kemerahan, ekimosis dan yang lain. Selalu menilai apakah jari-jari sudah lengkap atau tidak. Lalu kita menilai tanda-tanda deformitas. Selanjutnya Bapak bisa ambil gini. Kita menginspeksi pada daerah palmarnya. Nah, palmar ini kita melihat apakah ada nodul atrofi tenar sama hipotenarnya. Lalu kita menilai perubahan warna kulit, apakah ada kemerahan dan yang lain. Lalu menilai adanya pembengkakan dan tanda-tanda deformitas. Selanjutnya kita pemeriksaan ROM pada telapak tangan. Yang pertama kita melakukan ROM fleksi. Bapak mungkin bisa begini dulu. Fleksi, lalu ekstensi begini. Lalu abduksi, ini aduksi. Oke, semua tampak normal ya Pak. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan fisik tadi yang saya dapat Pak, kemungkinan Bapak menderita golfer elbow yang dimana itu bisa disebut nyeri pada sendinya Bapak. Itu diakibatkan karena mungkin Bapak ini berlebihan akibat berlebihan bermain golf. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa resep obat untuk sementara ini Pak, untuk sementara memulihkan nyeri sendinya. Nah, nanti Bapak bisa tebus di apotek terdekat ya. Baik Bapak, kalau misal ada keluhan lain, mungkin Bapak bisa datang kembali lagi. Dan Bapak kalau bisa memperbanyak ibadah, berdoa, karena kesembuhan itu dari atas ya Pak, karena hanya saya sementara saja. Baik Bapak, ada keluhan lain lagi? Untuk saat ini sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Baik Bapak, terima kasih. Semoga Bapak lekas sembuh ya. Amin, amin. Terima kasih dok. Terima kasih. Ya. Mari dok.